selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian manajemen dari perseroan yang akan kami perkenalkan. Baik, pertama akan kami perkenalkan Bapak Frans Kesuma. Beliau adalah Presiden Direktur PT United Tractors Tbk. Selamat sore, Pak Frans. Selamat sore. Baik, berikutnya Bapak Iwan Hadiantoro, beliau adalah Direktur PT United Tractors Tbk. Selamat sore, Pak Iwan. Selamat sore. Selanjutnya ada Bapak Edi Sarwono, Direktur PT United Tractors Tbk. Selamat sore, Pak Edi. Selamat sore. Dan selanjutnya Bapak Wijaya Kartika, Direktur PT United Tractors Tbk. Selamat sore, Pak Wijaya. Ya, selamat sore. Berikutnya ada Bapak Lodi Irwanto Elias, Direktur PT United Tractors Tbk. Selamat sore, Pak Lodi. Ya, selamat sore. Dan selanjutnya Bapak Idot Supriyadi, Direktur PT United Tractors Tbk. Selamat sore, Pak Idot. Selamat sore. Baik, berikutnya Ibu Sarah Kalubis, Sekretaris Perusahaan PT United Tractors Tbk. Selamat sore, Ibu Sarah. Selamat sore. Baik, selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan kami persilakan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom, dan selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Dan langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan yang akan disampaikan oleh Ibu Sarah Kalubis, Sekretaris Perusahaan PT United Tractors Tbk. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Prasetyo. Peserta Public Expose Live 2023 yang kami hormati, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bursa Efek Indonesia yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini dan keikutsertaan Bapak Ibu sekalian dalam Public Expose 2023 PT United Tractors Tbk atau Perseroan. Pada acara ini kami akan menyampaikan presentasi singkat mengenai kinerja operasional dan keuangan perseroan, serta program ESG dan tanggung jawab sosial yang telah kami laksanakan sampai Oktober 2023. Slide berikut. Ibu Bapak sekalian, saat ini perseroan memiliki 5 segmen usaha. Segmen pertama adalah mesin konstruksi yang bergerak di bidang distribusi alat berat dan layanan purna jual. Segmen kedua adalah kontraktor penambangan yang dijalankan oleh PT Pama Persada Nusantara. Segmen ketiga adalah pertambangan, terdiri dari pertambangan batu bara dengan holding company PT Tuah Turangga Agung, dan pertambangan emas yaitu PT Agincourt Resources yang mengoperasikan tambang emas Martabe. Segmen keempat adalah industri konstruksi dijalankan oleh PT Akset Indonesia Tbk, dan segmen kelima adalah bidang energi yaitu pembangkit listrik. Slide berikutnya. Selanjutnya akan kami sampaikan kinerja operasional masing-masing segmen usaha. Pada segmen mesin konstruksi, sampai dengan Oktober 2023, volume penjualan alat berat Komatsu mencapai 4.692 unit atau turun 8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 5.087 unit. Penurunan tersebut dikarenakan turunnya permintaan dari sektor konstruksi dan perkebunan. Dari total penjualan tersebut, sebanyak 62% diserap sektor pertambangan, 16% sektor konstruksi, 13% sektor kehutanan, dan 9% sektor perkebunan. Slide selanjutnya. Penjualan produk merek UD Trucks turun 32% dari 376 unit menjadi 257 unit karena kendala pasokan. Sementara penjualan Scania naik 248% dari 182 unit menjadi 633 unit. Slide berikut. Untuk layanan purna jual, penjualan suku cadang dan jasa pemeliharaan alat meningkat 18% menjadi 8,9 triliun rupiah. Berikutnya. Pada segmen kontraktor penambangan sampai dengan Oktober 2023, Pama mencatat peningkatan volume produksi batu bara sebesar 17% dari 94 juta ton menjadi 110 juta ton, dan peningkatan volume pekerjaan pemindahan tanah atau overburden removal sebesar 25% dari 775 juta BCM menjadi 968 juta BCM dengan rata-rata stripping rasio 8,8 kali. Selanjutnya,
Pada segmen pertambangan batubara sampai dengan Oktober 2023, PT Tuah Turangga Agung telah menjual batubara sebanyak 9,2 juta ton, termasuk 2 juta ton batubara metalurgi. Berikutnya, pada segmen pertambangan emas, penjualan setara emas dari PT Agincourt Resources sampai dengan Oktober 2023 mencapai 157.000 ons atau turun 35% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 240.000 ons. Berikutnya, segmen industri konstruksi yang dijalankan oleh Akset membukukan pendapatan bersih sebesar 1,5 triliun rupiah sampai dengan September 2023 atau naik 108% dari 729 miliar rupiah di periode yang sama tahun lalu. Berikutnya, pada segmen energi, berikut adalah progres yang telah dicapai. Perseroan saat ini mengoperasikan satu pembangkit listrik tenaga mini hidro yaitu PLTM Kalipelus berkapasitas 0,5 MW di Jawa Tengah dan sedang membangun PLTM Besai Kemu berkapasitas 7 MW di Lampung yang ditargetkan beroperasi di akhir tahun ini. Perseroan juga memiliki kepesertaan saham di PT Arcora Hydro Tbk sebesar 31,49%. Arcora saat ini mengoperasikan 2 PLTM yaitu PLTM Cikopo 2 di Jawa Barat dengan kapasitas 7,4 MW dan PLTM Tomasa berkapasitas 10 MW di Sulawesi Tengah. Arcora juga sedang membangun PLTM Koro Yaintu berkapasitas 10 MW dan PLTM Kukusan 2 berkapasitas 5,4 MW yang diharapkan beroperasi pada tahun 2024 dan 2025. Setelah kedua PLTM ini beroperasi, Arcora akan memiliki pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang sebesar 33 MW. Melalui PT Energia Prima Nusantara, sampai dengan bulan Oktober 2023, perseroan telah memasang rooftop solar PV mencapai 13 MW peak. Sedangkan pembangkit listrik tenaga uap Jawa 4 atau Tanjung Jati B unit 5 dan 6 di Jepara telah beroperasi secara komersial sejak bulan September 2022 sebagai independent power producer yang memasok sistem kelistrikan Jawa Bali. Slide berikutnya. Selanjutnya kami sampaikan ringkasan kinerja keuangan. Didorong peningkatan kinerja operasional lini bisnis kontraktor penambangan dan layanan purna jual alat berat, pendapatan bersih kontraktor pertambangan dan mesin konstruksi meningkat. Peningkatan ini dapat mengkompensasi penurunan kontribusi yang lebih rendah dari bisnis pertambangan batubara dan emas. Sehingga sampai dengan semester 3 2023, perseroan dapat membukukan pendapatan bersih sebesar 97,6 triliun atau naik sebesar 7% dari 91,5 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Terhadap total pendapatan bersih konsolidasian, segmen mesin konstruksi memberikan kontribusi 29%, kontraktor penambangan 40%, pertambangan batubara 25%, pertambangan emas 4%, industri konstruksi 2%, dan kurang dari 1% dari energi. Slide selanjutnya. Sejalan dengan peningkatan pendapatan bersih, laba bruto perseroan naik sebesar 2% dari 25,3 triliun menjadi 25,7 triliun rupiah. Namun, laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih perseroan turun sebesar 3% menjadi 15,3 triliun dari 15,9 triliun rupiah dikarenakan kenaikan biaya keuangan dan kerugian nilai tukar. Total aset perseroan mencapai 153,1 triliun atau naik 9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Liabilitas meningkat 32% menjadi 74,4 triliun rupiah, di mana peningkatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan working capital dan aksi korporasi perseroan dan anak usaha. Perseroan memantau pengelolaan permodalan berdasarkan rasio giring konsolidasian. Sampai dengan September 2023, rasio utang bersih terhadap ekuitas perseroan adalah pada posisi net surplus. Slide selanjutnya. Dalam menjalankan operasi bisnisnya, perseroan senantiasa mengedepankan praktek keberlanjutan dan implementasi ESG. Pada tahun 2022, perseroan telah meluncurkan aspirasi keberlanjutan 2030 yang mencakup 10 inisiatif, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca, manajemen energi, manajemen air, manajemen limbah padat, keberagaman kesetaraan dan inklusivitas karyawan,
keselamatan kerja dan kesehatan karyawan, pengembangan masyarakat, ketahanan model bisnis, keberagaman dan inklusivitas jajaran direksi, serta tata kelola perusahaan yang baik. Slide berikutnya. Sepanjang tahun 2023 untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, Perseroan telah menjalankan beberapa aksi korporasi sebagai berikut. Slide berikutnya. Pada 7 Agustus 2023, Perseroan melalui anak usahanya PT Energia Prima Nusantara atau EPN telah menandatangani perjanjian untuk mengambil bagian atas 40,476% saham baru yang dikeluarkan oleh PT Supreme Energy Sriwijaya atau SES dengan nilai transaksi 42,3 juta US dollar. SES memiliki 25,2% saham PT Supreme Energy Rantau Dedap yang memegang izin pengusahaan panas bumi di Sumatera Selatan dengan kapasitas 2 kali 49 MW. Slide berikutnya, pada 21 September 2023, Perseroan melalui anak usahanya PT Danusa Tambang Nusantara telah menyelesaikan transaksi atas pengambilan 19,99% kepemilikan saham di Nickel Industries Limited atau NIC dengan nilai transaksi sebesar 942,7 juta Australian dollar. NIC yang tercatat pada Australian Securities Exchange merupakan perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel terintegrasi dengan aset utama berlokasi di Indonesia. Aksi strategis Perseroan ini merupakan salah satu langkah penting dalam ekspansi bisnis di industri mineral, khususnya pertambangan nikel. Slide berikutnya, dengan semangat inovasi untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepuasan pelanggan, Perseroan bersama prinsipal meluncurkan beberapa produk baru di antaranya. Slide berikut, pada Juli 2023, Yuti dan Komatsu memperkenalkan Komatsu PC71-7 yaitu hydraulic excavator kelas 7 ton yang handal dan efisien untuk sektor agro dan konstruksi. Slide berikutnya, pada Agustus 2023, Yuti dan Bomak memperkenalkan Bomak Single Drum Roller BW212D-5SL, generasi terbaru single drum roller untuk kelas 11 ton yang dapat menghasilkan pemadatan tanah terbaik dan ramah lingkungan. Slide berikutnya, di bulan yang sama, Yuti dan Scania meluncurkan Scania New Bus Generation tipe K360CB 4x2, K410CB 4x2 dan 6x2, serta K450CB 6x2, yang merupakan bus kategori premium. Slide selanjutnya, terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Perseroan konsisten melaksanakan program tanggung jawab sosial yang berfokus di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta tanggap darurat bencana. Berikutnya, di bidang pendidikan atau UT Future, Perseroan telah melakukan sinkronisasi kurikulum alat berat di SMK Binaan yang memiliki jurusan teknik alat berat. Perseroan memfasilitasi pengembangan kompetensi siswa dan guru melalui lomba kompetensi siswa secara nasional dan Sobat Competition 2023 dengan peserta lebih dari 1.300 orang. Perseroan aktif melaksanakan Teaching Factory, pelatihan guru, uji kompetensi siswa, basic training course, dan sertifikasi kepada lebih dari 600 guru dan murid sekolah binaan. Perseroan juga memberikan hibah lebih dari 1.000 komponen alat praktek dan penyediaan 17 safety center bagi sekolah binaan. Berikutnya, di bidang kesehatan atau UT Care, Perseroan menjalankan program intervensi pencegahan stunting atau tuntas di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk itu, Perseroan berkolaborasi dengan sejumlah pihak seperti Tribun Network dalam gerakan 15.000 telur, Kader Posyandu, dan Kader Sri Kandi Lestari. Hasilnya, Perseroan berhasil menjadikan Kecamatan Cakung sebagai wilayah terbaik dalam penurunan angka stunting di Jakarta Timur sebesar 27% per September 2023. Perseroan juga aktif membina lebih dari 400 siswa dari berbagai provinsi menjadi duta kesehatan sekolah dan dokter kecil melalui edukasi dan sosialisasi kesehatan. Slide berikutnya, di bidang lingkungan atau UTRIS, Perseroan konsisten menanam dan memelihara mangrove di beberapa lokasi di Indonesia, konservasi hewan langka bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor, memelihara ruang terbuka hijau di Kanal Banjir Timur, serta pembinaan bank sampah. Perseroan juga melaksanakan pembibitan di lereng Gunung Arjuno, Jawa Timur, dan telah menanam lebih dari 60.000 bibit pohon sepanjang tahun 2023.
Berikutnya, di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat atau UT Growth, tahun ini perseroan menjangkau lebih dari 1.900 penerima manfaat, termasuk 77 UMKM binaan, 16 diantaranya penyandang disabilitas di bidang kuliner, kerajinan, konveksi, dan manufaktur. Perseroan juga mencatat peningkatan jumlah tenaga kerja UMKM menjadi 396 tenaga kerja. Pada prosesnya, perseroan mendampingi 4 UMKM meraih prestasi nasional dan 2 UMKM mendapatkan legalitas hak merek dagang. Slide berikut, di bidang tanggap darurat bencana atau UT Action, perseroan memberikan bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di berbagai daerah di Indonesia. Perseroan juga melaksanakan kegiatan edukasi dan simulasi kebencanaan bagi masyarakat melalui program Katana atau Kampung Tangguh Bencana dan Sobat Tangguh dengan penerimaan manfaat langsung lebih dari 700 orang dan penerima manfaat tidak langsung lebih dari 10.000 orang. Slide berikutnya, hadirin yang saya hormati, demikian paparan singkat dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sesi selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, Ibu Sarika Lubis, kami ucapkan terima kasih kepada perseroan atas pemaparan yang telah disampaikan ke publik. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab dan kami sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang akan diajukan kepada manajemen perseroan. Baik, pertanyaan pertama ini ada 6. Pertanyaan pertama saya akan bacakan 2 pertanyaan pertama begitu yang akan dijawab oleh manajemen. Yang pertama dari Bapak Wahyu Tiono, dia adalah investor ini. Ada 2 pertanyaan yang diajukan. Bagaimana UT mempertahankan revenue pada tahun 2024 di saat commodity coal ini mulai turun? Pertanyaan berikutnya, United Tractor memiliki 2 anak usaha di bidang mining service, PAMA dan KPP. Untuk ke depan, bagaimana strategi bisnis dari kedua perusahaan tersebut? Ini pertanyaan dari Bapak Wahyu Tiono. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Pandu Gumilar. Bagaimana dengan target finansial dan operasional di tahun 2024 dari masing-masing lini usaha termasuk alat berat? Baik, kami persilakan kepada manajemen untuk menjawab 2 pertanyaan pertama ini. Silakan. Baik, terima kasih. Saya jawab yang pertama ya, jadi dari Bapak Wahyu Tiono. Bagaimana UNTR melakukan mempertahankan revenue pada tahun 2024 saat commodity coal mulai turun. Kalau kita lihat di UNTR sendiri, itu sebetulnya yang direct related coal price itu adalah di TTA, di mana itu kami memproduksi batu bara yang itu milik kami sendiri atau konsesi UNTR sendiri. Itu porsinya sendiri sebetulnya tidak terlalu besar. Karena kita tahu walaupun itu coal related, yang paling besar justru dari mining service, yaitu PAMA dan KPP. Dan kita tahu di tahun 2024 commodity coal mulai turun, tetapi kalau kita lihat lagi, turunnya itu dari level yang sangat tinggi di 2022. Kalau kita lihat saat ini, itu harga batu bara di Newcastle Index sekitar 120. Dan kalau kita refer ke tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020, itu justru harga batu bara jauh di bawah $100. Artinya apa? Artinya memang dibandingkan tahun lalu, itu hasil dari anak usaha TTA itu memang turun. Tetapi kalau dilihat dari mining services, PAMA dan KPP, itu malah produksinya itu diperkirakan akan meningkat. Sehingga dampak secara konsolidasi terhadap UNTR itu memang hanya dari TTA saja, dan diharapkan akan ada balance dari bidang mining services itu yang untuk tahun 2024. Dan tentunya secara keseluruhan sudah pasti bahwa di saat kondisi tidak terlalu baik, kami tetap akan meningkatkan efisiensi dan productivity dari seluruh anak usaha. Dan dengan 2 strategi itu harusnya revenue tidak akan terlalu jauh ya, tapi kita tahu memang kalau komoditi turun ya pasti akan kena di revenue, tetapi kita lebih fokus kalau revenue pun turun maka kita akan pertahankan bottom line sedapat mungkin mengalami penurunan yang sangat-sangat minimal, itu kira-kira. Kemudian yang kedua, UNTR punya 2 anak usaha di bidang managed service, PAMA dan KPP. Untuk ke depan bagaimana strategi bisnis kedua perusahaan tersebut? Kalau untuk
PAMA dan KPP ini kita tetap akan mempertahankan bidang usaha, yaitu di bidang managed services. Dan kalau kita bicara saat ini sebagian besar memang di batu bara, tapi kita juga paham bahwa batu bara itu masih cukup panjang, ya. Artinya dalam 5-10 tahun ke depan itu kami melihat strategi di kedua perusahaan tersebut tetap seperti sekarang, tetap mencari proyek di area tambang, dan itu terutama di tambang batu bara. Itu untuk pertanyaan dari Pak Wahyu. Untuk pertanyaan yang kedua saya kasih ke Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Frans. Selamat sore Pak Pandu. Saya akan coba untuk menjawab pertanyaan Bapak terkait target finansial dan operasional tahun 2024. Mungkin untuk target finansial kita tidak bisa berikan dulu Pak, karena memang policy kami untuk tidak memberikan forward looking statement dalam hal finansial. Tapi saya bisa sampaikan untuk target operasional dimulai dengan full year 2023 mungkin ya Pak Pandu. Jadi kalau kita lihat memang United Tractors ini kan utamanya terdiri dari 4 segmen yang terbesar. Yang pertama adalah penjualan alat berat Komatsu. Kita lihat berdasarkan performance sekarang, kita harapkan sampai dengan akhir tahun ini kita bisa menjual sekitar 5.400 sampai 5.450 unit Pak untuk tahun ini. Dan tahun depan prediksi kami akan mengalami sedikit kontraksi, terutama disebabkan oleh 2 hal. Satu, penurunan di sektor komoditas, dan kedua adalah market yang sedikit mengalami penurunan karena impact dari pemilihan presiden tahun depan Pak. Jadi tahun depan itu target penjualan Komatsu kita ada di level 4.000 unit. Sementara untuk revenue dari penjualan spare part dan servisnya, mungkin kalau sekarang sekitar 12 triliun, tahun depan itu turun sekitar 5%, sekitar 11 triliun Pak. Nah untuk bisnis yang kedua adalah kontraktor penambangan yang dijalankan oleh PAMA dan KPP, seperti yang Pak Frans tadi ceritakan. Bisnis ini terlepas dari harga batu bara yang mengalami penurunan, tapi secara volume produksi mengalami peningkatan. Itu juga dibarengi dengan kesiapan alat berat yang dimiliki oleh PAMA, karena PAMA melakukan cukup banyak pembelian alat berat baru tahun ini, sehingga produksinya itu bisa meningkat. Sampai dengan Desember 2023 kita harapkan PAMA bisa memproduksi batu bara untuk customernya sebesar 130 juta ton dengan overburden removal atau pemindahan tanah sebesar 1,1 miliar BCM. Nah, tahun depan target ini akan meningkat sekitar 5-10%, Pak Wahyu, menjadi 137 juta ton untuk produksi batu baranya, dan pemindahan tanahnya sekitar 1,2 miliar bank cubic meter. Lalu untuk tambang batu bara yang kita miliki sendiri di bawah Tuah Turangga Agung, produksi tahun ini akan mencapai 11,2 juta ton dengan sumbangan sebesar 2,5 juta ton dari coking coal dan sisanya dari thermal coal. Sementara untuk tahun depan target penjualan TTA adalah 12 juta ton dengan kontribusi dari coking coal sebesar 3 juta ton dan sisanya dari thermal coal. Dan yang terakhir adalah bisnis emas kita. Martabe untuk tahun ini akan mencapai penjualan sebesar 175.000 ons, dan tahun depan total penjualan emas dari UT akan mencapai 235.000 ons. Demikian kira-kira panduan untuk operational target UNTR. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fran Kesuma dan Bapak Iwan Hadiantoro atas jawaban yang diberikan kepada Bapak Wahyu Tiono dan Pandu Gumilar. Berikutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Tommy Winata menanyakan bagaimana perseroan menghadapi persaingan dari unit alat berat yang berasal dari China. Kemudian dari Bapak Niko Hanafi, dengan laba bersih di tahun 2023 yang mendekati laba bersih di tahun 2022, apakah UNTR akan membagikan dividen sama seperti tahun 2022 lalu? Silakan. Ya, untuk yang
Pertanyaan ketiga Pak Ludi saya minta jawab, nanti pertanyaan keempat Pak Iwan yang akan jawab. Silakan Pak Ludi. Terima kasih Pak Tommy Winata. Saya berusaha untuk menjawab pertanyaan Pak Tommy. Bagaimana perseroan menghadapi persaingan dari unit alat berat yang berasal dari China? Memang kita ketahui bahwa serbuan alat-alat dari China ini cukup masif dan kita mengalami tekanan yang sangat kuat 2 tahun yang lalu, di mana 2 tahun yang lalu bahkan market share kita turun di bawah 25% dan berangsur kita sudah bisa mengadjust bagaimana kita bersaing dengan alat-alat berat dari China ini dengan cara menerapkan double line strategy, di mana kita berkorporasi dengan prinsipal kami, dan kami terus mendesak Komatsu untuk membuat sebuah model yang benar-benar kompatibel dengan market di construction, di mana kita ketahui bahwa alat-alat yang berasal dari China ini kebanyakan menyerang di construction sector. Berangsur-angsur dengan double line strategy, di mana kita berhasil mengconvince prinsipal kita untuk memproduksi alat berat yang di level yang lebih ekonomik. Kita berhasil merecover market share kita, naik di tahun lalu dari di bawah 25% menjadi 27%, kemudian di tahun ini berhasil di 31%. Jadi ini tidak lepas dari kemudian kita juga terus mendorong prinsipal kami untuk menciptakan double line strategy di model-model lainnya. Yang sementara ini kita ada di 20 ton, 30 ton, ada juga di 13 ton atau 10 ton. Dan kita juga sedang mengembangkan produk-produk ekonomi lainnya di model-model lainnya. Demikian juga di produk-produk seperti BOMAP, kita sudah mulai meluncurkan economic type dari vibratory roller, di mana ini tentunya bisa menolong kita juga untuk mensegmentasi market yang benar-benar memerlukan alat-alat berat yang ekonomi. Demikian penjelasan saya. Baik. Oke, terima kasih Pak Lodi. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan keempat dari Pak Niko Hanafi ya. Pertanyaannya, dengan laba bersih 2023 yang mendekati laba tahun 2022, apakah UT akan membagikan dividen yang sama? Jadi memang policy di UT, Pak Niko, kita selalu memperhitungkan kondisi kas perusahaan yang mana kita akan berusaha mengoptimalkan balance antara kebutuhan dana untuk belanja modal dan investasi serta pembagian dividen buat pemegang saham. Nah, memang di tahun 2022 itu dividen kita saya rasa cukup eksepsional, di mana hal ini didukung oleh kenaikan harga batu bara yang sangat tinggi, waktu itu mencapai sekitar 400 per ton, $400 per ton, yang mana profit yang didapatkan tinggi. Dan di saat yang sama, UT juga belum banyak melakukan investasi terhadap bisnis-bisnis barunya. Nah, mungkin kondisi ini tidak akan terjadi lagi di tahun 2023 ini, Pak, walaupun profit UT cukup baik di tahun ini, karena kita berusaha untuk menyisihkan sebagian dari profit tersebut untuk melakukan belanja modal, serta untuk melakukan investasi unit-unit usaha baru. Seperti diketahui, pada tahun ini UT baru saja melakukan penyertaan modal di salah satu perusahaan nikel sebesar 20%, nikel industry, dan itu kita menghabiskan dana internal kita sekitar $600 juta, dan saat ini kita di pipeline juga sedang memiliki beberapa bisnis M&A yang sedang kita pertimbangkan. Tapi UT selalu mempertahankan historically pembagian dividen kepada pemegang saham dalam range antara 40-50%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ludi Irwanto dan juga Bapak Iwan Hadiantoro atas jawaban yang diberikan untuk Bapak Tommy Winata dan juga Bapak Niko Hanafi. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Aurelia yang menanyakan mengapa segmen jasa penambangan masih membukukan kenaikan di tahun 2023, 9 mon begitu ya, dan di tengah penurunan harga batu bara. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Krisna Sanjaya, mengapa United Tractors
menurunkan target penjualan alat berat tahun depan. Nah, sektor apa saja yang menjadi pemicunya? Silakan Pak. Baik, untuk Aurelia, mengapa segmen jasa penambangan masih membukukan kenaikan pada 9 bulan pertama? Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang harga batu bara tertinggi itu di $400. Tadi Pak Iwan juga sampaikan, itu adalah untuk yang Newcastle Index, artinya indeks di kalori 6.322 kilokalori. Nah, kalau kita lihat jasa penambangan di Paman dan di KPP, itu sebagian besar customer itu menghasilkan batu bara di level ICE 2 atau ICE 3. Jadi kira-kira sekitar 5.000 sampai 4.000, antara 4.000 5.000. Ada dua hal sebetulnya. Tadi disampaikan bahwa harga batu bara 2022 itu betul-betul anomali karena sampai mencapai 400, padahal kita semua tahu bahwa harga batu bara di atas $100 untuk Newcastle Index itu sudah termasuk kategori bagus. Sehingga dengan kondisi 2023 yang average di atas 150, 160-an average-nya, sebetulnya harga itu masih sangat bagus. Kalau di tahun 2024 misalnya, itu diprediksi sekitar $100, itu pun juga masih bagus. Dan satu lagi, disparitas harga antara ICE 1, 2, 3, 4, itu pada tahun 2022 itu sangat-sangat besar. Artinya apa? Artinya di tahun 2023 ini penurunan di sektor batu bara untuk ICE 2 dan 3 itu tidak terlalu besar sebesar yang di kualitas Newcastle. Sehingga dengan kondisi saat ini, di mana harga ICE 4 misalnya, itu sampai $58, itu sudah sangat bagus. Karena kita kalau refer ke tahun 2015, itu harga terendah batu bara ICE 4 adalah $25. Jadi artinya saat ini itu harga batu bara ICE 4 itu masih lebih dari 2 kali lipat dibandingkan harga terendah. Artinya itu masih sangat baik untuk industri batu bara, sehingga itu menyebabkan kenapa customer itu tetap meningkatkan produksinya, karena mereka melihat bahwa itu masih cukup jauh dari harga atau dari break even point mereka. Itu yang pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 6, mengapa UNTR menurunkan target penjualan alat berat tahun depan? Sektor apa saja pemicunya? Saya minta Pak Wijaya Kartika untuk menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Krisna. Dari planning kami untuk penjualan tahun depan, diperkirakan karena adanya general election atau pemilu dan juga kestabilan produksi batu bara, maka kami menduga tahun depan sektor yang akan sedikit mengalami kontraksi ada di construction sector dan juga di pertambangan batu bara. Dimana kalau pertambangan batu bara itu lebih karena kami menduga adanya replacement yang terjadi, additional produksi sepertinya akan sedikit atau kecil karena diperkirakan sama seperti tahun ini. Jadi kami menduga dua sektor inilah yang akan memicu kami untuk melakukan revisi target dibandingkan tahun 2023. Demikian. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Pak Fran Kesuma dan juga Bapak Wijaya Kartika untuk beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Ada Pak Krisna Sanjaya dan juga Ibu Aurelia. Selanjutnya, ini satu pertanyaan terakhir mengingat keterbatasan waktu. Ada Bapak Lukman Aditya yang menanyakan terkait dengan perdagangan karbon ini Pak. Apakah kontribusi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Perseroan? Ya, untuk pertanyaan ke-7 Pak Edi, saya minta untuk bisa membantu. Baik, terima kasih Pak Lukman untuk pertanyaannya. Jadi terkait dengan perdagangan karbon, ini adalah bentuk voluntary dan kesadaran Perseroan dalam mengantisipasi masa yang akan datang serta berkontribusi aktif di dalam Sustainable Development Goals yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kalau diperhatikan bahwa kebutuhan daripada karbon itu dihasilkan oleh kegiatan dari kontraktor atau kontraktor pertambangan kami, maka ada dua pendekatan yang kita lakukan secara voluntary. Yang pertama adalah mengikuti aktif dengan perdagangan karbon, dan yang kedua juga kita melakukan carbon offset activity, yaitu bagaimana kita mengelola beberapa areal hutan yang akan kita gunakan untuk mereduce
dan konversi dari emisi-emisi yang dikeluarkan. Dengan harapan ke depan kami bertanggung jawab terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan melalui kegiatan-kegiatan ini. Jadi pendekatannya lebih kepada voluntary untuk net carbon offset. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Edi Sarono atas jawaban yang diberikan, dan itu menjadi akhir dari sesi Q&A untuk sesi hari ini. Dan kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada jajaran manajemen begitu, dan demikian juga sesi tanya jawab Public Expose PT United Tractors Tbk pada sesi kali ini. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT United Tractors Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Frans Kesuma, Presiden Direktur PT United Tractors, untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kami persilakan. Terima kasih. Ibu dan Bapak yang kami hormati, terima kasih telah mengikuti acara paparan publik PT United Tractors Tbk tahun 2023. Sebagaimana yang telah kami sampaikan, sampai dengan September 2023, secara umum perseroan dapat mencapai kinerja yang baik. Diversifikasi usaha telah terbukti membuat perseroan dapat sustain melewati berbagai tantangan. Oleh karena itu, perseroan akan terus konsisten menyeimbangkan portfolionya dan mengupayakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat menyambut tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya, dan acara saya kembalikan kepada moderator. Selamat sore.